Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur di mana pagi hari ini kami dapat bersama-sama untuk beribadah datang kepada Engkau. Pada saat ini kami hendak belajar tentang firman-Mu. Kiranya biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukalah hati kami Tuhan, dan untuk hamba-Mu yang Kau pilih untuk menyampaikan firman-Mu, biarkanlah Roh Kudus yang menuntun hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Ada 4 bacaan. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 32 sampai 35. Bacaan kedua yaitu 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. Sedangkan bacaan Yohanes atau Injil diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Dan saya akan membacakan bagian Injilnya saja, yaitu Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Kalau kita melihat di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, bagaimana kita membaca tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan relasinya dengan Bapa. Bahwa melalui doanya kita bisa melihat sebuah doa adalah sebuah hubungan, relasi secara personal. Sama halnya untuk kita sebagai orang percaya. Doa adalah sebuah hubungan secara personal kita kepada Tuhan. Jadi doa itu tidak hanya kita lakukan ketika kita membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Ketika situasi dan kondisi yang tidak mendukung kita, pergumulan yang kita hadapi, kita baru datang melalui doa. Tidak hanya itu. Namun bagaimana kita diajar melalui doa ini, kita belajar untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin apa? Semakin intens kita untuk mengenal Tuhan. Membangun secara spiritualitas kita. Untuk apa? Untuk kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang tentunya juga sudah sering kita dengar, yaitu tentang doa 5 jari. Kalau kita melipat tangan kita, karena kan kita lebih sering berdoa itu melipat tangan kita. Ada doa tentang 5 jari. 5 jari itu yang pertama adalah jempol. Bagaimana jempol yang terdekat dengan kita ini, kita diajak untuk mengisi doa kita itu mendoakan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Lalu ketika berikutnya adalah telunjuk. Bagaimana kita berdoa untuk orang-orang yang memberi petunjuk kepada kita. Misalkan guru, dokter, bahkan majelis gereja. Lalu yang ketiga tentang jari tengah. Di mana jari tengah ini kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, kita bisa mendoakan mereka agar Tuhan menjaga kesehatan mereka, memberi hikmat bijaksanaan. Lalu jari yang keempat yaitu jari manis, di mana jari yang paling lemah di antara jari kita. Di sana kita bisa berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang mengalami kelemahan secara fisik, baik mereka yang sakit maupun dalam pemulihan dari sakitnya. Bahkan yang menghadapi sebuah pergumulan, kita juga bisa mendoakan mereka. Lalu yang terakhir adalah jari kelingking, di mana di sana kita diajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini karena berkat dari Tuhan, karena penyertaan Tuhan, bukan karena kemampuan kita pribadi. Tapi karena campur tangan Tuhan. Di sanalah kita diajak belajar bagaimana kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita melalui doa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kembali sejauh mana kita memaknai doa kita. Sejauhkah itu menjadi sebuah rutinitas saja? Saya akan berdoa ketika saya membutuhkan Tuhan, atau itu menjadi nafas kehidupan kita, nafas kehidupan orang percaya, bahwa melalui doa saya bisa membangun kehidupan personal saya dengan Tuhan. Melalui doa saya bisa membawa setiap pergumulan hidup saya bisa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar saya, orang-orang yang saya kasihi, pemimpin bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sejak merenungkan dalam hati kita. Sejauh mana kita menghidupi doa kita? Akankah doa kita hanya kita lakukan ketika kita membutuhkan Tuhan? Atau itu menjadi sebuah rutinitas saja karena kita sebagai orang percaya? Atau lebih baik lagi bahwa memang doa ini sebagai nafas hidup kita sebagai orang percaya?
datang kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur, terima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, bahkan datang kepada Tuhan karena memang kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal apa? Menjalani kehidupan ini. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa menjalani hidup ini. Biarkanlah doa kita isi dengan apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Mendoakan sesama kita. Dan tentunya juga bagaimana kita belajar menghayati bahwa memang Tuhan hanya sejauh doa. Dan itu kembali lagi kita mau atau tidak untuk melakukannya. Kita mau atau tidak untuk berdoa. Bukan karena sebuah rutinitas ataupun kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Namun berdoa karena ketulusan hati kita untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, mari menjadikan doa itu menjadi nafas hidup kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memampukan kita untuk menghidupi doa kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak.